Pengelolaan limbah bahan bahaya beracun. Di sini hadir juga ini ahli-ahli dari PPLI, ini Pak Mahmud Badres, kemudian Pak Syarif, dan beberapa rekan-rekan lainnya. Bapak Ibu kami hormati, yang perlu kami sampaikan pada hari ini sebagaimana arahan dari Bapak Menteri pada kami untuk segera menindaklanjuti upaya penanganan udang yang terkontaminasi radioaktif cesium-137. Di mana dalam hal ini berdasarkan rekomendasi dari Bapeten dan juga rekomendasi dari Barantin, maka kita dapat memusnahkan udang tersebut, di mana dari hasil pengujian Bapeten berkaitan dengan 2 kontainer, Pak, itu dari 2 kontainer berisi 3.250 kotak karton udang. Yang diperiksa terdapat 494 kotak karton terkontaminasi permukaan cesium-137, di mana hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa sampel udang kandung cesium-137-nya sebesar ini bervariasi Pak, tapi paling tinggi adalah 10,8 becquerel per kilogram uji basah. Berdasarkan rekomendasi dari Bapeten, maka kita dapat melepaskan ini ke lingkungan, artinya melakukan pemusnahan ini, tidak dengan menggunakan fasilitas dari BRIN, tapi dapat dilakukan di fasilitas PPLI ini. Kenapa? Karena ini di bawah nilainya lebih kecil daripada 100 becquerel per kilogram. Ini tingkat clearance, ini bukan limbah radioaktif. Ya, Pak Saiful, Betul. Dengan demikian pernah dinyatakan bukan limbah radioaktif. Ada kandungan radioaktifnya, tapi ini dalam konteks pelimbahannya kita kategorikan bukan dapat dilakukan pemusnahan di fasilitas PPLI ini. Fasilitas PPLI merupakan, tadi saya sampaikan, salah satu fasilitas pengelolaan limbah terpadu yang terlengkap di Indonesia, dan juga ini dilengkapi berbagai macam fasilitas pengelolaan dan pemusnahan limbah. Dalam konteks ini kita akan menggunakan proses ini kita akan menggunakan fasilitas insenerator. Kita akan insenerasi menggunakan vertical stoker pada suhu 800 sampai dengan 900 derajat Celcius. Nah, dalam memastikan ini keamanan lingkungannya, maka fasilitas ini juga dilengkapi dengan alat pengendali pencemaran udara. Ini berbagai macam fasilitas yang ada. Jadi ada sistem yang ada, mulai dari injeksi urea, kemudian juga dilakukan proses pendinginan, penggunaan lime dan aktif karbon, serta juga chemical back filter, termasuk juga dilengkapi fasilitas continuous emission monitoring. Jadi ini standar keamanan lingkungan benar-benar dipastikan dapat kita jalankan di dalam upaya pemusnahan udang cesium-137 ini. Untuk itu di dalam proses ini setelah dilakukan insenerasi, kemudian abunya ini dilakukan proses solidifikasi kemudian dengan menggunakan di konkrit dalam HDPE box, ini sangat ketat kita lakukan dan kita tempatkan di lahan timbus atau landfill, Pak, kelas 1, ini satu-satunya dimiliki Indonesia, adanya kelas 1 di sini. Jadi kami menggunakan standar keamanan radiasi dan keamanan standar keamanan lingkungan yang sangat ketat. Untuk itu seluruh proses yang kita lakukan ini dilakukan di supervisi langsung. Ini seperti langsung oleh ini Pak Hendra Subekti dan Deputi Keselamatan Nuklir, dan juga Bapak Direktur Yudi Pramono, Direktur Teknikan dan Kesiapan Nuklir dari Bapeten, dan juga hadir langsung bersama kita, tadi saya sampaikan, Pak Saiful Bahri, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir, yang akan melihat bagaimana proses kita lakukan. Ini kemudian juga dari Pak Ahmad Al-Farabi dari Direktur Tindakan Karantina Ikan Barantin, serta karena ini menyangkut juga berkaitan dengan pengendalian emisi, dan limbah juga kami supervisi langsung oleh Bapak Dr. Edward Nixon Pakpahan. Jadi ini langkah-langkah hari ini kita lakukan. Sekali lagi kami sampaikan, kita akan melakukan pemusnahan terhadap udang berjumlah kurang lebih 494 kotak karton atau kontaminasi cesium-137. Kurang lebih jumlahnya sekitar 5 ton tapi hari ini kita memulai 1 ton. Nanti kita akan lanjutkan proses lebih lanjutnya.
Demikian kami sampaikan. Nanti kalau ingin ditambahkan Pak Saiful, Pak Mendra, Pak Ahmad Al-Farabi, Pak Nixon, Pak Yudi kami persilahkan. Tapi kami sampaikan pemerintah sangat komit, kami menyampaikan tinggi. Kami ini ya sering sekali bertemu di lapangan ya dengan Pak Saiful, Pak Hendra, ya Pak Ahmad, kemudian Pak Yudi terutama juga sering di lapangan untuk memastikan bahwa upaya-upaya penanganan kontaminasi ini demi keselamatan dan kesehatan masyarakat kita serta juga demi memastikan keamanan produk-produk Indonesia, komoditas Indonesia, ya baik untuk di dalam negeri maupun juga yang akan diekspor ke internasional. Ini adalah komitmen pemerintah melalui Satgas. Sekali lagi terima kasih. Kalau ingin disampaikan silakan Pak Saiful, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, Pak ini kami persilahkan sebelum kita menuju ke lokasi untuk pemusnahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Saiful, ingin sampaikan. Saya cukup Pak. Cukup Pak, masih. Baik. Jadi kalian teman-teman bisa melihat bagaimana komitmen pemerintah melalui beberapa kementerian lembaga ini. Ya, mungkin Pak Saiful ini sudah bekerja sangat-sangat serius sejak bulan Agustus Pak Saiful ya. Kemudian Pak Mendra juga, Barantin juga. Ya, kami selalu ada di lapangan. Terima kasih sekali lagi. Itu mungkin kita nanti mohon di guide ya oleh PPLI, Pak ya. Oleh PPLI bagaimana proses lebih lanjutnya dalam konteks pemusnahan ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Rekan-rekan media, mohon untuk menggunakan alat pelindung diri yang telah kami sediakan.
Kita baik, selamat pagi Bapak sekalian. Kita dengan hari ini kita akan melakukan proses penyaksian dan kita saat ini berada di lokasi PPLI, fasilitas terintegrasi ketumbuhan limbah B3. Metode pengolahan untuk udang yang dimaksud hari ini adalah seperti sepanjang Pak Deputi dalam metode insinerasi pembakaran. Nah, hari ini kita akan lihat secara simbolik sekarang udangnya di dalam truk cold storage kita dan proses bongkar. Nanti secara simbolik akan dibongkar dan kita masukkan ke proses insinerasi. Mungkin teman-teman dari operation bisa dilanjut. Pak. Oke, mungkin izin teman-teman media mungkin bisa kesini sedikit karena ini perkara akan berjalan. Baik. Oke, kita bisa selesaikan. Izin teman-teman media bisa agak ke kanan sedikit. Agak kanan dikit. Oke. Baik, teman-teman media boleh geser kanan sedikit agar Pak kanan sedikit. Mohon izin teman-teman media boleh geser sedikit agar dapat melihat lebih jelas. Ya, silakan teman-teman operation. Oke, bisa lihat material yang itu masih kondisi utuh dalam cold storage. Dan proses ini proses normal di kami, Pak. Jadi perlakuannya sama dengan limbah B3 lainnya. Silakan dilanjut teman-teman operasi untuk melakukan unloading dan mungkin izin bisa. Baik, teman-teman media boleh bergeser. Ada forklift akan mendorong bak yang berisi drum ini. Dan teman-teman media mungkin agak sedikit menjauh dari truk karena teman-teman PPLI pun menggunakan respirator untuk di daerah yang mendekati limbah tersebut. Fasilitas insinerator ini adalah salah satu dari fasilitas yang kami miliki di PPLI. Fasilitas ini dibangun tahun 94 dengan metode pengolahan beragam sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang kami terima. Jadi hari ini limbah yang kita terima sudah dikonfirmasi oleh Bapak Ten bahwa ini di bawah ambang batas sehingga dilakukan proses pemusnahan di PPLI. Dan kita pastikan proses akan dilakukan melalui insinerasi, insinerator dengan vertical stoker, satu-satunya dan pertama di Indonesia, sehingga nanti pada ujung proses udang ini akan menjadi abu. Jadi harapan yang disampaikan tadi dalam Pak Deputi mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan memang kita melaksanakan ini sesuai dengan aturan dan regulasi serta izin kami miliki.
Nanti setelah proses unloading selesai, bucketnya akan dibawa ke belakang, ke burner di belakang. Kita bisa bergeser sedikit ke arah sini, Bapak-Bapak. Pak Saiful, Pak Yudi, Pak Ahmad. Maju lagi Pak, dikit Pak. Maju lagi Pak. Sini Pak. Nah, sini Pak, kamera sini Pak. Masuk sana aja, sekali kan? Sempat restriktif ya. Pak, ini bisa dijelasin seperti apa Pak? Sebentar, Son, bisa mana? Bani Son. Mana punya gue tadi? Coretan, gue lupa lagi ntar. Gue lupa nanti. Halo Pak, berapa? Tiga Son. Ya, terima kasih teman-teman media. Tadi kami jelaskan, ya, kami bersama-sama dengan dari rekan kami Pak Dr. Saiful, Profesor Saiful Bahri dari BRIN, dan juga di sini hadir Pak Hendra dari Bapeten, dan juga Pak Ahmad Farabi dari Barantin, dan juga Pak Edward Nixon Patahan dari KLH. Hari ini kita melakukan pemusnahan terhadap produk udang terkontaminasi radioaktif cesium-137. Tadi kami jelaskan dari 3.250 kotak karton udang yang suspek atau yang diperiksa, ya, kami sampaikan kembali ya, sorry. Hari ini kita melakukan upaya pemusnahan terhadap udang terkontaminasi radioaktif cesium-137. Ya. Dari 3.250 kotak karton yang diperiksa, ya, terdapat 494 kotak karton udang yang terkontaminasi cesium-137, di mana kandungan cesium-137 pada udang itu sebesar 10,8 becquerel per kilogram uji basah, ya, berdasarkan rekomendasi dari Bapeten dan juga Badan Karantina atau Barantin Indonesia, maka kami dapat melakukan pemusnahannya. Dan berdasarkan rekomendasi tersebut, kita lakukan pemusnahan di Pusat Pengolahan Limbah B3 PPLI di Cilengsi, di mana dalam pemusnahan ini kita tentu menerapkan protokol-protokol keamanan radiasi dan keamanan lingkungan. Kita menggunakan dengan menggunakan metode insinerasi, menggunakan vertical stoker, ya. Kemudian juga vertical stoker ini dilengkapi dengan peralatan pengendalian emisi udara, serta juga kami sampai dilengkapi juga dengan peralatan continuous emission monitoring untuk monitoring emisi yang dihasilkan. Kemudian juga alat pengendali emisi udaranya itu adalah untuk mencegah debu-debunya terlepas keluar. Jadi ini aman, ya, karena kita menggunakan peralatan yang memang dilengkapi dengan alat pengendalian pencemaran udara dan juga sistem monitoring udara secara continuous. Setelah dilakukan proses incinerasi, abu dari hasil insinerasi ini dilakukan solidifikasi dengan menggunakan konkrit dalam kotak HDPE, dan kemudian ditempatkan di landfill ataupun lahan timbus kelas 1 dioperasikan oleh PPLI. Demikian kami sampaikan, sekali lagi proses ini sangat penting untuk memastikan komitmen kita dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat, ya, berkaitan adanya kontaminasi radioaktif cesium-137. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Beratnya berapa ton Pak? Ya, total kami sampaikan dari 494 kotak karton kontaminasi cesium-137 ini kurang lebih hampir 5 ton. Ya, ini tentu kotak itu bervariasi, tapi diperkirakan sekitar hampir 5 ton. Ya. Ini dari wilayah mana itu Pak? Ya, ini kan ini berasal dari yang sudah dikembalikan oleh USFDA ke Indonesia. Berarti yang dari Cikande itu aja atau? Ya, ini dari Cikande. Ya. Jadi ini dari Cikande. Jadi kita hari ini fokus kepada pemusnahan, ya, produk udang kita terkontaminasi cesium-137 yang berasal dari pabrik ataupun fasilitas pengolahan udang di kawasan industri modern Cikande. Butuh waktu berapa lama Pak untuk memusnahkan 5 ton ini Pak? Ya, setiap proses itu, ini kan tergantung, kita kan akan lakukan beberapa tahap, ya. Satu kali proses jalan itu sekitar 4 jam. Ya, kita akan lakukan hari ini, kita akan musnahkan sekitar 1 ton, kemudian kita akan terus lanjutkan. Lanjutannya berapa lagi Pak? Apa? Yang dilanjutkan berapa lagi?
Kenapa? Rencana lagi pembersihannya Ya kan total tuh 5 ton. Ya. Ya, demikian kami sampaikan. Terima kasih ya. Baru konter ketiga, menunggu hasil konter ketiga. Ya, sejauh ini yang sudah terdeteksi ya tadi ya, total Messi itu kurang lebih 464 karton berisi udang seberat kurang lebih hampir 5 ton. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi karena memang kan kita tidak bisa memungkinkan kalau harus ke sana ya. Kita ke bawah ke boleh. Ini dimasukin ke pondok keretanya. Nah, kita bergeser ke arah yang ini ya. Jadi mohon izin bisa berjalan fokus. Baik, kita ke arah sini. Nanti secara simbolik udangnya dimasukkan ke dalam. Boleh, nggak apa-apa. Setelah ini kok. Jadi gitu. Jadi di sini nanti teman-teman media dan nanti bawa saya udahnya akan dimasukkan ke ember, ya, tidak akan dari ini. Jadi ini guna memastikan bahwa material yang akan kita bakar akan terbakar sempurna. Jadi ini adalah bagian dari proses incinerasi. Tidak semuanya seperti ini. Tapi kalau kita menerima limbah P3 khusus, kita pastikan bahwa akan ya, lanjut Mas. Seperti disampaikan Pak Deputi tadi bahwa proses ini akan memakan waktu kurang lebih 4 jam. Jadi secara simbolik setelah masuk material ini ke dalam RGF, kita selesai di fasilitas ini. Dan tadi menambahkan lagi seperti sampaikan Mbak Deputi bahwa fasilitas insinerator kami ini adalah insinerator kita sebut vertical stoker pertama di Indonesia, jadi makanya agak tinggi, kemudian sudah dilengkapi oleh CEMS, Continuous Emission Monitoring System. Jadi kita pastikan bahwa emisi udara yang keluar dari proses ini hampir nol. Nah, itu sebagai bentuk wujud komitmen kami dalam menjaga lingkungan dari proses pengolahan limbah P3 itu sendiri. Nanti setelah selesai 4 jam kurang lebih dia akan menjadi abu dan abunya akan dibawa ke proses stabilisasi seperti sampaikan Pak Deputi tadi. Untuk kami proses stabilisasi, sertifikasi, kemudian ditempatkan di landfill setelah proses habis selesai. Dan area ini dilengkapi oleh CCTV lengkap. Jadi
kami pastikan bahwa seluruh limbah yang masuk ke dalam fasilitas ini terkelola dengan baik dan sebagaimana seharusnya. Baik, RTF-nya ditutup dan akan dilanjutkan dengan proses regenerasi. Oh ya, kebakarannya suhu 800 derajat ya kurang lebih. Baik, setelah selesai proses pintu tertutup, Bapak Ibu, jadi acara simbolik untuk pemutusan selesai. Kita izin bisa kembali ke arah kedatangan.